tidak meragukan Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau bekerja atas setiap kami. Engkau tidak pernah diam Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berdoa buat kami di surga. Tuhan Yesus, kami bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan aktivitas. Itu semua berkat dari Engkau. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus atas apa yang kami alami Tuhan Yesus. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kau turut campur Tuhan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami gak mau jalan sendiri. Kami butuh Engkau. Engkau yang menopang kami. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kaulah
ada maksudnya Tuhan dari setiap kehidupan yang kami alami Tuhan. Itu semuanya untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu hidup kami. Kaya bayarala shikarala kaya bayarala Tuhan Yesus, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus, Kau berkuasa menolong kami. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Yesus Tuhan. Kami mau menjadi pemenang Tuhan, karena Kau berikan kekuatan kepada kami. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus, Yesus. Namamu berkuasa Yesus. Kami tenang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati jamahan-Mu. Kami mau menikmati Engkau melepaskan segala beban kami Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang dengar-dengaran akan Engkau. Karena Engkau suaramu lembut Tuhan Yesus di tengah kesunyian. Mampukan kami mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Kami menikmati Engkau. Menikmati Engkau karena Engkau berharga bagi setiap kami Tuhan Yesus. Yesus. Waktu
Kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan dalam setiap kesulitan hidup kami Tuhan. Kami gak mau protes, kami mau taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menopang kehidupan kami seluruhnya. Engkau menopang kehidupan kami Tuhan, setiap masalah kami. Yes Tuhan Yesus, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, dan Engkau tidak akan melepaskan kami Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami mengakui
Silakan Ko Hendra. Oke. Mari Bapak, Shalom Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami diberkati dengan hadirat-Mu ya Bapak, kami diberkati dengan pujian penyembahan hari ini Tuhan. Sebentar kami mau masuk Tuhan firman-Mu, kami mau dengar berkat dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya menguatkan kami Tuhan, berikan Roh Kudus terus bekerja setengah kami ya Bapak. Biarkan Engkau isi hati-Mu, Kau nyatakan Tuhan lewat bibir hamba-Mu Tuhan, berikan pada hati-hati dan telinga para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berikan kesetiaan dan ketaatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua, Kulpes BBM. Kedengaran ya suara saya ya? Mohon maaf, sinyal saya kadang agak kurang, tapi nanti tolong kalau suaranya kurang baik, tolong tegur aja, sama waktunya juga. Oke, teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang sebentar ya. Oke. Tentang sesuatu, tentang temanya tadi udah Jen sampaikan gitu kan. Jadi Oke. Temanya finding rest in distress, saudara, menemukan kelegaan dalam kesusahan. Ya, ini memang waktu dikasih tema ini, wow, menarik juga gitu, memang nggak gampang juga gitu. Bagaimana menemukan kelegaan baik dari kata-katanya, tapi juga dari arti dalamnya, saudara. Jadi saya cukup banyak merenungkan apa yang Tuhan mau disampaikan untuk malam hari ini. Sekiranya memberkati teman-teman ya, khususnya yang mungkin teman-teman yang saat ini dalam kesusahan ataupun dalam masalah ya, dalam problem, saudara. Oke, nah, distress itu diartikan katanya suffering from anxiety, sorrow or pain, atau bahasa Indonesianya menderita, kecemasan, kesedihan atau rasa sakit, saudara. Ya, dalam masalah, dalam kesukaran. Ya, kalau bahkan secara singkat saya mau ingatkan di 2 Timotius 3 ayat 1, saudara, ya. Saya mau bilang ayatnya begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, berkali-kali dari para gembala, para pemimpin rohani kita katakan bahwa hari-hari ini kita sudah di akhir daripada akhir zaman, saudara. Sudah di hari-hari terakhir daripada hari terakhir, saudara. Ya, jadi dan bukan para ekonom, bukan orang-orang hebat yang mengatakan, tapi Tuhan lewat firman-Nya sudah katakan bahwa di hari-hari akhir sudah berkata akan datang masa yang sukar. Jadi ya mungkin kita tahu ya, harga naik, semua tekanan itu mulai ada, saudara. Mungkin kecemasan, bahkan corona pun hari ini tadi katanya Indonesia masuk Jakarta masuk PPKM lagi level 1, saudara. Jadi ternyata corona juga mulai masih ada, bukannya sudah hilang, saudara, masih ada mengintai, tapi sudah tidak takuti lagi. Ya, bahwa hari-hari ini ada, saudara, dan memang membuat tekanan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami rest dalam distress waktu dalam tekanan itu? Saya mengandalkan seperti kita itu belajar atau sekolah, saudara. Waktu kita ngerti tujuannya kita belajar atau sekolah, walaupun kita dapat PR, dapat tugas, kita juga nggak bakal berkeluh kesah. Waktu kita mengerti arti atau meaning dari sesuatu, kita akhirnya mendapat kelegaan, saudara. Ya, jadi malam hari ini kita mau ngerti maksud atau makna dari penderitaan, ya. Bahkan kalau saya mau bilang hari ini kita mau belajar secara khusus lewat, kalau lihat penderitaan, kita lewat penderitaan Rasul Paulus, saudara. Ya, jadi secara khusus kita akan fokus di dalam penderitaan Rasul Paulus. Kenapa sih? Ya, kita pasti udah baca ini. Saya mau baca secara cepat, saudara. Ya, 2 Korintus 11 ayat 23-28 katakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya, perhatikan ayat ini, saudara, nanti saya akan bahas secara khusus.
ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Ayat 27, ku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Paulus, saudara, mengalami penderitaan, saudara. Bahkan saya bukan bilang sekedar masalah, tapi dia bilang penderitaan, saudara. Satu tekanan yang luar biasa dalam dia mengikuti Yesus. Aneh ya, saudara. Ya, mungkin baca ayat ini, dan sebetulnya Paulus pun kalau nanti baca seluruhnya ayat ini, bukan dia menyombongkan karena memang ada satu hal dia harus menyatakan itu. Sebetulnya kalau tidak apa ya namanya, di intrik, saudara, di trigger, dia mungkin nggak nyebutin ini, saudara. Ya, tapi Paulus mengalami ini. Nah, kita juga sama nih. Ya, kita mau lihat bagaimana Paulus mengalami penderitaan itu dan bagaimana kok dia bisa tetap strong in God, tetap kuat dalam Tuhan. Bahkan dalam surat-suratnya dia bilang bersukacitalah. Ya, bahkan damai sejahtera melampaui segala akal memenuhi engkau gitu loh. Dia memberitakan, menyatakan ke orang-orang untuk bersukacita. Sedangkan dia sendiri kadang dalam penjara, kadang dia dalam kesukaran, saudara. Ya. Nah, saya mau, tadi seperti saya bilang, saya mau soroti di satu ayat 2 Korintus 11 ayat 25 ini tadi, saudara. Ya. Sorry. Oke, 2 Korintus 11 ayat 25. Ya, saya baca ulang nih. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Perhatikan ayat ini. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya, saya ulangi lagi nih ya, ayatnya ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, saya kata terkatung-katung itu mengandung arti terapung-apung, saudara. Artinya memang nggak jelas. Ya, Paulus mengalami terkatung-katung di tengah laut sehari semalam. Ya kan? Nah, pertanyaan saya begini nih, saudara. Kira-kira, ya, terkatung-katung ya sehari semalam nih. Ya, Paulus yang begitu rasul Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang memberitakan kerajaan surga gitu ya, membangun jemaat-jemaat di berbagai kota, dia mengalami ini loh, terkatung-katung di tengah laut sehari semalam, firman Tuhan katakan. Ya, saya mau nanya teman-teman, kira-kira yang dipikirkan Paulus pada saat terkatung-katung apa ya? Karena arti terkatung-katung dan dikatakan sehari semalam nggak dalam waktu sebentar loh, saudara. Dan ini sebetulnya perasaan yang sama akan muncul di kita yang sedang dalam penderitaan. Setuju, Bapak Ibu? Ya, saya nggak tahu apakah Paulus merasa ditinggalkan gitu loh sama Tuhan. Apakah dia merasa, aduh, kok saya beginiin ya? Kok saya ngikut Tuhan? Saya melakukan untuk Tuhan? Kok saya ngalamin begini? Dan bayangin, sehari semalam itu 24 jam. Ya, mungkin dia waktu batu jubur, oh oke, Tuhan akan nolong. Sejam, 2 jam, oh Tuhan pasti nolong. 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai matahari tenggelam. Sampai akhirnya muncul lagi. Bayangkan, saudara, kira-kira apa yang Paulus pikirkan pada saat terkatung-katung. Mungkin saya nggak tahu apa, mungkin juga secara manusia, Paulus, kok Tuhan, kok saya ngalamin begini? Dan sama seperti kita, saudara. Ya, kalau terjadi di kita, apa? Kenapa dia nggak menyerah? Atau marah sama Tuhan? Tuhan, kok saya ngalamin kondisi terkatung-katung? Nggak jelas. Ya, saya bahkan bilang terkatung-katung itu artinya apa, saudara? Dalam kondisi tidak enak. Ya, atau menderita, saudara. Ya, kondisi yang kita nggak kita sukain. Kondisi nggak enak. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini sakit. Mungkin Bapak Ibu ini saat ini secara keuangan punya masalah, punya hutang. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu bekerja dalam bos yang nggak enak, atau tempat kerja yang kurang baik, atau punya saudara atau keluarga orang tua yang mungkin juga yang nggak bisa mengerti kita, sehingga kita mengalami tekanan, saudara. Kondisi kita nggak enak, dan kita bilang menderita nih Tuhan nih. Karena kata terkatung-katung artinya tidak ada kepastian waktu.
dalam jangka waktu cukup lama, saudara. Paulus ngalamin itu, saudara. Seorang hamba Tuhan. Waktu dikatakan kapalnya karam, kalau dia titik di situ dan dia tidak menyebutkan terkatung-katung, oh, Tuhan nolong. Tiba-tiba Tuhan kira-kira ada paus seperti Yunus, saudara. Bukan paus, sorry, ikan besar memakan Paulus, terus dimuntahkan, dibawa ke dilakukan mujizat-mujizat. Tapi tidak, saudara. Di ayat Alkitab itu dikatakan Paulus terkatung-katung sehari semalam, dan membuat orang marah atau depresi, saudara. Sorry. Oke. Dan itu, saudara, yang Bapak Ibu, teman-teman, waktu saya baca tentang ayat ini, dan saya cukup terkejut gitu loh, ya, karena Paulus diizinkan Tuhan untuk terkatung-katung, ya, bahkan bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 6, ya, hari Minggu kemarin saya dapat ayat ini, saudara, waktu lagi mempersiapkan, ya, ini cerita tentang Lazarus. Dikatakan begini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia itu adalah Yesus, ya, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lazarus itu kayak, bagaimana yang ikut Tuhan? Kok Allah kayaknya sengaja-ngaja berlama-lama dalam kitab kondisi tidak enak secara waktu. Kita menanti-nanti tanpa kepastian waktu. Dan itulah yang terjadi, saudara. Yang memang Tuhan izinkan. Ya, jadi bayangkan nih, di ayat 11, Yohanes 11 ayat 6, dikatakan Yesus sengaja tinggal. Kata sengajanya itu, gregetin, ya. Ya, kok Allah sengaja nih, Tuhan? Sengaja tinggal 2 hari lagi. Padahal Lazarus lagi sakit. Tapi memang ada sesuatu rencana Tuhan yang kita manusia nggak bisa lihat. Apa yang Tuhan hendaki, saudara. Ya, oke. Seakan-akan Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan terkatung-katung, teman-teman. Ini loh yang terjadi. Kenapa itu bisa. Nah, kita hari ini kita mau belajar apa sih yang membuat Rasul Paulus kuat bertahan. Amin. Saya mau teman-teman malam ini saya Roh Kudus bekerja di tengah Bapak Ibu dan teman-teman, yes, gitu. Ini loh saya nggak sedang ngalamin penderitaan, saya sedang ngalamin ketidakpastian waktu. Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin pertanyaan ini muncul dalam diri teman-teman. Tapi hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Kenapa sih Paulus bisa tetap kuat dalam Tuhan, bahkan makin kuat dalam Tuhan? Bahkan dia katakan mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa? Ya, ini dia. Ya, teman-teman, Filipi 3 ayat 10. Ya, kita baca pelan-pelan. Teman-teman, kita baca sama-sama, ya. Karena ini ayat penting, saudara, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Bapak Ibu biarpun di mute, tapi saya mau Bapak Ibu baca dengan suara, ya. Oke, kita baca bersama-sama ayat 2-3. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya ulangi lagi. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ya, yang kukendaki ini Paulus, saudara, perhatikan. Dia bilang mengenal Dia. Ya, dari kitab Kejadian bahwa Allah yang menciptakan segalanya, saudara. Lalu kita bisa lihat bagaimana dia memilih Abraham, bagaimana Abraham mulai melahirkan, mempunyai anak Ishak, memperanakan Yakub, saudara, Yakub Esau, terus saudara sampai 12 suku, saudara, terus sampai masuk Yusuf, masuk ke Mesir, dari yang satu orang membuat satu bangsa yang terpilih. Tuhan menyatakan dirinya, saudara, bahwa Dia Allah adalah Allah yang menciptakan segalanya, bahwa Dia Allah yang mengasihinya, saudara, mengasihi manusia, saudara. Ya, bahkan Allah yang membentuk, saudara, ya, menciptakan semuanya. Allah telah menyatakan dirinya. Di Alkitab kita bisa lihat.
Dia mengenal dirinya, saudara. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyatakan lewat Yesus, saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, supaya kita bisa beroleh selamat, saudara. Karena kasih di Alkitab begitu Tuhan menyatakan bahwa Allah adalah kasih, dan itulah, saudara, Paulus sudah mengenal. Karena dia adalah kaum Israel, dia dari umat Israel, saudara, dia orang Taurat, saudara. Dia mempelajari firman Tuhan dan dia mengenal. Dan waktu Yesus tiba-tiba menyatakan dirinya lewat penglihatan bahwa akulah yang engkau aniaya, ialah Yesus sebagai Mesias, saudara. Paulus mengenal dia, saudara. Tuhan menyatakan dirinya kepada Paulus, dan semenjak dia mengenal dia, Paulus yang tadinya, Saulus yang tadinya menyiksa, membunuh orang-orang Kristen, diubahkan, saudara. Dia mengalami perubahan hidup dan dia membuat hidupnya untuk hanya kepada Tuhan. Ya, poin pertama, Paulus sudah ngerti, ya, Yesus ada. Yesus adalah Mesias yang datang untuk memberikan penyelamatan bagi manusia. Poin yang kedua, kuasa kebangkitannya. Paulus juga ngerti, saudara, karena kematiannya, dosa-dosa itu, kita yang berdosa telah ditebus, saudara. Kita yang harusnya dihukum, tapi kita diselamatkan, dibenarkan oleh kematiannya Yesus, saudara. Paulus mengerti itu, saudara. Ya, karena Yesus, saudara, dia tahu kebangkitan, waktu Tuhan bangkit, maut dikalahkan, dan keselamatan telah diberikan kepada manusia. Makanya begitu dia mengerti, begitu dia tahu, dia sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, saudara. Ya, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang memberi aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, dia ngerti itu tentang itu, saudara. Dan inilah yang ketiga, saudara, yang sering kali kita lupa, persekutuan dalam penderitaannya. Gereja, mungkin ini khotbah nggak sering didengar, ya. Ini poin yang ketiga yang jarang dikhotbahkan. Mungkin teman-teman juga nggak sering ngerti tentang ini, bahwa ada persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya Yesus, saudara. Dan Paulus ngerti ini. Kenapa waktu dia ngalamin yang tadi disebutkan tadi, ya, di 1 Korintus 11, dan bahkan yang saya bilang terkatung-katung, dia ngerti, saudara. Waktu dia mengerti, dia nggak marah. Dia bersuka cita, saudara. Dan dia bermegah atas itu, saudara. Karena Tuhan dia tahu ada persekutuan dalam penderitaannya. Nah, hari ini, saudara, kita mau bicara di situ, saudara. Kita kalau bicara tentang tadi persekutuan dalam penderitaannya, kita belajar tentang gambaran salib, saudara. Ya, salib itu berbicara tentang apa, saudara? Kemenangan. Yes, iblis dikalahkan, maut dikalahkan, Yesus telah bangkit, ya, kemenangan. Tapi salib juga berbicara tentang penderitaan, saudara. Ya, jadi seperti dua mata sisi koin, saudara, sisi mata uang koin, saudara. Ternyata kita lebih mengenal Kristus cuma dari satu sisi, yaitu apa? Kuasa kebangkitannya. Tadi Yohanes 10, yes, aku diberi hidup dan hidup bisa segala kelimpahan. Tapi sesungguhnya Tuhan juga ada mengenal dia dari sisi penderitaan salibnya. Pikulah salibku, saudara. Ya, dari sisi persekutuan dalam penderitaannya, dan Paulus mengerti ini, saudara. Ya, sebentar kita mau masuk secara singkat biar teman-teman ngerti. Saya akan fokuskan ini, apa sih artinya bersekutu dalam penderitaannya, saudara. Ya, mungkin saya nggak mau masuk ke dalam satu penjelasan yang panjang, tapi saya mau teman-teman biar mengerti nih kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan, supaya kita bisa masuk dalam, waktu teman-teman ngerti, teman-teman masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Waktu seperti itu teman-teman mendapat kekuatan, dapat kelepasan dalam kesukaran, saudara. Ya, oke. Teman-teman ingat di Matius 16 ayat 24, ya kan? Kata-katanya bilang begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Amin, saudara. Ya, saya ulangi lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat ini sering kita dengar, ya, tapi kadang kita nggak ngerti maknanya. Sebentar kita mau pelajarin sedikit, saudara. Teman-teman, waktu saya baca tentang ini,
saya agak diberkati dan cukup jelas waktu dari ayat dari terjemahan message Bible versi message message version, saudara, bahasa Inggris. Ya, saya baca secara bahasa Inggris, nanti kita masuk. Then Jesus went to work on his disciples. Ya, katakan begini, anyone who intend to come with me has to let me lead. Saya ulangin lagi, anyone who intend to come with me has to let me lead. Harus mengizinkan Tuhan memimpin. Kenapa? Ya, selanjutnya, you are not in the driver's seat. I am. Saya waktu baca ini saya excited banget, teman-teman, penjelasan tentang ini. Anyone who intend to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, but I am. Teman-teman, seringkali kita mengizinkan Tuhan ada masuk. Tapi di driver's seat belum tentu kita kasih. Ada di mobil. Tapi sorry ya Tuhan, untuk driver's seat ini bagian saya, Tuhan. Seringkali kita bilang begitu, saudara. Makanya kenapa kita kadang bisa nggak mengerti gitu loh apa yang terjadi. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita di tadi ayat dikata setiap orang yang mau mengikut aku. Waktu orang-orang yang mau mengikut aku, saudara, mengikut Tuhan, dia izinkan Tuhan untuk berada di dalam driver's seat, berserah, menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena driver's seat, karena Tuhan, dia tahu jalannya, saudara. Ya, kenapa Tuhan minta driver's seat, saudara? Kenapa dia minta dia yang menyetir, saudara? Karena dia yang tahu jalannya. Dia tahu rintangannya, dia tahu masalahnya, dia tahu resikonya. Makanya saya bilang, waktu saya dapat ayat, wow, dalam sekali. Tapi yang kedua, saudara, kita lanjut ya ayatnya. Don't run from suffering. Jangan lari dari penderitaan. Embrace it. Embrace itu dipeluk gitu, di embrace, saudara. Follow me and I will show you how. Wow, saya waktu baca terjemahan ini luar biasa ya. Arti kata, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. You are not in driver's seat, but I am. Don't run from suffering, embrace it. Follow me and I will show you how. Ya, saya ulangin lagi, kalau mungkin teman-teman yang kesulitan bahasa Inggris, saya terjemahkan di bahasa Indonesianya, saudara. Siapapun yang ingin ikut dengan saya, Tuhan Yesus katakan begini, harus membiarkan saya memimpin. Karena Anda tidak berada di kursi pengemudi, tetapi saya. Ya, Tuhan Yesus bilang begini, jangan lari dari penderitaan, tapi rangkul itu, saudara. Kenapa? Karena ikuti saya dan saya akan menunjukkan caranya menghadapi penderitaan itu, saudara. Amin. Amin, teman-teman. Yes. Ngerti ya, teman-teman? Tuhan mau kita untuk jangan lari. Pertama, kita izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Bukan sekedar masuk, terima Yesus, ada di gereja. Tapi izinkan dia ambil alih driver's seat, kendali hidup kita, saudara. Ya. Yang kedua adalah apa? Izinkan dia, jangan lari dari penderitaan. Jangan pergi, saudara. Ya, ujian apapun, segala macam penderitaan teman-teman alamin, Tuhan bilang jangan, rangkul itu dan izinkan bersama dia. Ya, Tuhan akan nunjukin caranya. Amin. Artinya embrace it, saudara. Don't run from suffering, saudara. Artinya kita berdamai, kita berteman dengan penderitaan, saudara. Wah, ini kok kayaknya terlalu puitis banget gitu ya, mungkin ya. Tapi tenang, nanti saya mau tunjukkan beberapa contoh, saudara. Tuhan Yesus akan menunjukkan bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan. Ya. Dan follow me and I will show you how. Ikuti Yesus dan dia akan menunjukkan caranya. Amin. Oke, saya berkali-kali saya cari Tuhan ini siapa Tuhan, dan balik lagi ke dia nih Tuhan, teman-teman. Mungkin teman-teman jangan bosan, tapi saya terinspirasi sekali sama Nick Vujicic, seorang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Ya, dia tidak memiliki tujuan hidup, ya kan, karena dia lahir berbeda. Ya, di umur 11 tahun dia udah pernah berusaha menenggelamkan diri, bunuh diri. Kenapa? Karena dia depresi, ya.
dia depresi, saudara. Dia dapat bullying, dikata-katain sama teman-teman sekolahnya. Dia nggak ngerti. Ya kan? Dia merasa hidupnya itu sebagai penderitaan. Sampai satu saat dia baca ayat tentang Yesus menyembuhkan orang buta yang dari lahir, dia bilang itu. Dan dari situ dia sadar, oh, ada pengharapan dalam Yesus. Dan saat itu dia mulai mengembrace, dia mulai berteman, dia mulai berdamai, saudara, dengan kekurangannya, dengan penderitaannya. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Orang bilang useless, lu nggak ada bisa apa-apa. Hidup lu nyusahin orang doang. Tapi waktu dia mengembrace itu, saudara, dia pegang itu, dia terima dan berjalan bersama Yesus. Dia dipakai untuk menginspirasi banyak orang, saudara. Bahkan dia dipakai untuk memberitakan Injil, saudara. Menjadi tangan dan kakinya Tuhan untuk memberitakan Injil. Banyak orang bertobat lewat kesaksiannya, saudara. Dia menciptakan banyak buku, dia nulis banyak buku. Bahkan ini dia berdoa dengan Presiden Hongaria, saudara, kalau nggak salah, Eropa Timur. Dan dia lakukan itu, dia mengalami itu, saudara. Waktu dia mengembrace kekurangannya dia nggak berfokus sama masalah itu, dia berfokus sama Tuhan, dia berfokus sama Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan caranya, saudara. Amin. Saya mau teman-teman, saya nggak tahu hari-hari ini ada masalah, ada permasalahan apa, tapi izinkan Tuhan show you how. Tuhan mau nunjukin caranya. Izinkan dia di driver seat, saudara. Jangan pakai pengertian dan kekuatan sendiri. Ya, yang kamu mungkin penderitaan, tapi Tuhan lagi ngasih pelajaran. Tuhan lagi mau kasih kekuatan, saudara, lewat apa yang kita alamin. Amin. Saya seperti ini, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu, dan ini saya sudah saksikan berkali-kali. Saya dapat satu kesaksian dari seorang anggotaku, dan saya ingat sekali. Kenapa? Karena dia bilang begini, Bapak Ibu, 2-3 tahun ini saya berdoa untuk sesuatu, saudara. Dia berdoa untuk sesuatu 2 tahun, 3 tahun. Dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, tiap pagi dia tolong. Dia nangis-nangis, dia berangkat kerja segala macam, dia pulang, dia nangis, dia berdoa, Tuhan tolong. Dia nggak sebutin nih, dia minta apa atau karena apa. 2 tahun, 3 tahun dia bersaksi, bahwa dia bersaksi untuk sesuatu, minta sesuatu sama Tuhan. 2 tahun, 3 tahun. Tapi Tuhan nggak pernah kasih, saudara. Sampai satu titik, tiba-tiba, saudara, setelah 2 tahun, 3 tahun, dia berdoa, dia bergumul sama Tuhan. Tiap hari dia berdoa. Tiba-tiba dia dijawab. Apa yang dia minta, dia doakan dijawab. Tapi yang menarik bukan kesaksian itu biasa. Tapi yang menarik, pernyataan dia setelah itu. Tapi teman-teman, setelah saya dijawab, ya, besoknya, atau 2 hari, 3 hari setelah itu, saya merasa kehilangan sesuatu. Wah, saya kaget dengar itu, saudara. Ternyata waktu dia bergumul sama Tuhan, maka saya kasih gambar seperti anak kecil ini. Pernah lihat anak kecil yang minta permen? Mama, minta. Dia ngelengek. 2 tahun dia minta, dan ternyata ngalamin kedekatan sama Tuhan. Dan tiba-tiba setelah itu dikasih, dia merasa kehilangan itu, saudara. Maka saya baru ngerti, ternyata Tuhan izinkan, karena di situ dia menemukan Tuhan. Dia berpaut sama Tuhan. Dia berdekat sama Tuhan. Saya mau teman-teman masuk sebentar ke sini, saudara. Waktu bicara tentang ini, tentang bagaimana embrace pergumulan Yakub dengan Allah. Secara cepat saya mau bilang begini. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar penyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi Yakub masih memakai kata orang itu, ya. Jadi interpretasi orang dikatakan itu malaikat Tuhan, ya. Ketika Yakub bergulat dengan orang itu, saudara. Lihat 26 katakan begini. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi lihat nih, jawab Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab katakan apa ditulis tebal, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Secara literasi, Allah tidak mungkin bisa dikalahkan, saudara. Tapi ini berbicara bergumul sesuatu, saudara. Yakub dari pagi, siang, dikatakan sampai fajar menyingsing, dia bergaul, dia bergumul, saudara. Dia bergulat.
Dan itu yang terjadi. Waktu ada penderitaan, yes, Tuhan izinkan kita bergumul, kita pegang sama Tuhan. Dan Yakub lakukan itu. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub yang tadinya dikatakan sebagai penipu, Yakub artinya penipu, diubah, bukan Yakub lagi. Engkau akan kubah menjadi Israel. Israel itu berbicara, engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau telah menang. Dan dikatakan apa? Dia 32:29, lalu diberkatinya Yakub di situ. Yes, teman-teman ngalamin penderitaan, ngalamin tekanan, tapi itu kesempatan teman-teman untuk bergumul sama Tuhan, mendekat, jangan lepaskan daripada Tuhan. Jangan lepaskan kaki Tuhan, saudara. Bergumul sama Tuhan, dekat sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Itu hari-hari kedekatan kita sama Tuhan, saudara. Diizinkan Tuhan seperti itu, saudara. Artinya menemukan Tuhan ini begini, saudara. Menemukan Tuhan, artinya menemukan Tuhan saat dalam pergumulan. Tuhan izinkan kita supaya kita menemukan Tuhan dalam pergumulan. Menemukan Tuhan artinya apa, saudara? Kita bisa menemukan Tuhan bahwa Allah kita sebagai Allah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, saudara. Waktu kita bergumul, oh yes, Tuhan Kau sertai aku, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, Kau tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dan Tuhan, besoknya Tuhan menyertai, dan besoknya kita melakukan itu, Tuhan sertai, dan Tuhan, kita bisa ngerti arti kata Allah Immanuel, saudara, Allah yang beserta kita. Kita bisa menemukan Tuhan. Kita bisa ngerti arti itu, saudara. Kita bisa menemukan Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Waktu kita, aduh Tuhan, bagaimana Tuhan, semuanya mahal Tuhan. Bagaimana Tuhan, supaya bisa cukup, Tuhan, berkatin Tuhan, tolong Tuhan. Dan teman-teman bisa tahu Tuhan ada, dan Tuhan akan lakukan penyertaan. Dan sungguh-sungguh teman-teman akan tahu artinya Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Bukan cuma ngucapin aja, tapi tahu. Dan bahkan bisa bersaksi akan itu, saudara, bahwa Tuhan mencukupi. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalaupun sakit, saya hari ini tadi ada Bro Ronald, dia tiap saat doakan Kimberly. I know. Bro Ronald dan istri sedang memegang kakinya Tuhan. Tuhan, sembuhkan. Tapi suatu saat Tuhan akan menyatakan itu, memberkati Kimberly, diberikan kesembuhan. Dan saat itu nanti Bro Ronald udah menyatakan bahwa Tuhan, ada Jehovah Jireh, ada menyembuhkan. Ya, ada teman-teman banyak pergumulan yang dalam hidup. Tapi itu kesempatan menemukan Tuhan. Arti sesungguhnya dari Allah kita, saudara. Siapa Allah kita, siapa pribadi dan sifat Allah kita. Menemukan Tuhan sebagai Jehovah Salom, Allah sumber damai sejahtera, saudara. Amin. Saya mau ingat menemukan Tuhan dalam pergumulan dari Ayub 42 ayat 5. Ayub katakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu yang akan terjadi, teman-teman. Ayub dengan segalanya diizinkan semua dia ambil. Dia ngalamin siksaan segala macam. Baru di ayat 42 dia mengatakan begitu, saudara. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sesungguhnya waktu teman-teman mengalami penderitaan, Tuhan sedang menyatakan diri. Untuk teman-teman ngerti, supaya teman-teman memandang Yesus, saudara. Memegang salib itu, saudara. Dan itu artinya persekutuan dalam penderitaannya Yesus, Tuhan. Karena dalam penderitaan Yesus itu ada. Beserta kita dalam salibnya. Kita embrace salib itu, saudara. Kita jangan lari. Karena kita bersama Tuhan. And He will show you how menghadapinya. Amin. Kekuatannya bukan, Dia akan memberikan kekuatan tiap hari, tiap saat. Setiap kali kita berdoa, Tuhan gak mampu, gak kuat. Tiba-tiba Tuhan akan kasih kekuatan terus. Supaya kita tiap hari terus, saudara. Minta sama Tuhan seperti anak sama bapak mamanya, nggak bisa satu hari udah minum susu udah selesai. Tiap hari dia cari mamanya, papanya, papa, mama. Dia tiap hari dia berpegang, dia butuh papa mamanya, saudara. Itu yang waktu kita memandang seperti itu, seperti Ayub, Tuhan akan bukakan bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, Jehovah Jireh, saudara. Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, saudara. Allah yang mencukupi segalanya, saudara. Ya.
Saya mau ayat di 2 Korintus katakan begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Ya, karena Paulus ngerti tentang itu, makanya muncul nih ayat 2 Korintus 12 ayat 10. Katakan begini ya, saya ucapin pelan-pelan ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Ini kalau orang dunia nggak ngerti nih. Kalau teman-teman nggak ngerti tentang salib, tentang persekutuan dalam penderitaannya, agak aneh nih. Di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Yesus. Karena dia ngerti ini, saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita ini adalah etalasenya Tuhan di dunia ini. Ya, lewat diri kita, kuasa Tuhan dinyatakan dan orang lain melihatnya. Ya, sebetulnya kalau waktunya panjang, ada banyak kesaksian di sini dan sebetulnya lebih tepat adalah Pak Roy, Pak Gem di sini, Pak Roy dan Bu Yola, bahkan Om Matelda untuk menceritakan bagaimana mereka mengalami seperti ini. Dan saya sebagai orang luar melihat bahwa ada kuasa Tuhan, saudara, yang terjadi dalam cerita itu, saudara. Dan memang ya kita Tuhan izinkan itu, saudara. Filipi 4 ayat 13 katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu, saya harap teman-teman ngerti tentang artinya penderitaan dalam penderitaan. Izinkan Tuhan memegang driver seat teman-teman. Dan kalaupun teman-teman dalam penderitaan, embrace it, don't run. Tapi izinkan, follow Jesus, dan He will show you how, bagaimana menghadapi itu, teman-teman. Amin. Mari saya mau kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih, Engkau baik, sangat baik, Bapak. Kami hamba-Mu tahu Engkau melihat, Tuhan, apa yang diderita ataupun apa kesukaran dalam para jemaat-Mu di tempat ini, Bapak. Bapak, tetap Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau memberikan kekuatan, bahkan Kau nyatakan, Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, lewat apa yang mereka sedang alami, Tuhan. Engkau mengurapi mereka, memberkati mereka, Tuhan. Yang sakit disembuhkan, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, Tuhan. Bahkan Engkau yang akan hadir, Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, setiap langkah mereka, hari demi hari, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih untuk Pastor, untuk sharing firman Tuhannya yang sangat memberkati kita dan menguatkan kembali kita, bahwa terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu semua untuk menguji iman kita. Dan Tuhan mengizinkan itu semua yang kita alami, itu tidak sebanding dengan yang Tuhan alami di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati hambanya dalam pelayanannya, pekerjaan kesehatannya, dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Saya persilakan Pak Ervin. Shalom, terima kasih ya sudah bergabung dalam Cool Online BBM malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WhatsApp group, silakan hubungi Bapak Roy. Dicatat nomornya ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan caring, silakan menghubungi Ibu Yola dan Ibu Feber. Link Cool Online BBM tidak pernah berubah. 2 minggu lagi, klik link yang sama ya. Cool Online BBM hadir kembali pada tanggal 24 Agustus 2022. Mari bergabung dalam Cool Online Jumat pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 jam 7 malam.
Yuk, pastikan kamu hadir. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik Bapak Ibu Cici Koko, tidak terasa kita sudah mau di penghujung Cool Online ini. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini ya. Pokok doa sudah banyak yang masuk. Namun sebelumnya aku mau infokan Bapak Ibu Cici Koko, 2 minggu lagi Cool Online BBM libur ya Bapak Ibu ya, karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi kita ketemu lagi pada tanggal 24. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke dalam doa sepakat yang akan dipimpin oleh Pak Roni, kemudian dilanjut doa syafaat oleh Ibu Yumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Roni untuk doa sepakat. Mbak, maaf Bu. Iya. Bahannya ada Bu? Ada. Oh, Boleh Ibu tolong ditampilin, Bro Arvin. Thank you. Selamat melayani, Pak Roni. Mari Bapak Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sepakat karena kita percaya setiap doa yang dinaikkan 2-3 orang, Tuhan mendengar dan Tuhan selalu memberi jawaban yang terbaik. Ora balaya sakala balaya sikira bala 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 bala. Ora masakala malaya bala. Segala kemuliaan, kebesaran bagi Allah Bapa, Tuhan dan Raja kami, Bapa yang kami seru-serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kalau hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah malam hari ini Bapa. Engkau juga yang sudah berbicara melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman, yang meneguhkan, menguatkan setiap kami. Bahwa dalam penderitaan kami, dalam masalah yang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengahnya. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan. Malam hari ini ya Bapa, izinkan kami memohon belas kasihan Bapa turun atas saudara-saudara kami. Kami berdoa buat Mama Yohanes ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kehidupannya yang mengalami sakit COVID ya Tuhan. Sakit COVID ini dideritanya kembali Tuhan. Dialami untuk kedua kalinya. Mengalami batuk. Dan Tuhan kami percaya, kalau Tuhan sudah menolong di hari-hari yang lalu buat Mama Yohanes, di hari-hari ini juga Tuhan, di dalam pergumulan kehidupannya, menghadapi sakit COVID ini Tuhan, Engkau ada Tuhan. Engkau manis dalam kehidupan Mama Yohanes Tuhan, dan Engkau menyatakan kuasa pemulihan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, dinyatakan mujizat buat Mama Yohanes. Kesehatannya dipulihkan kembali, dan Mama Yohanes melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu ajaib, selalu ajaib dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Pak Hansen, Mama dan istri, serta anak Pak Hansen ya Tuhan. Ia juga mengalami serangan COVID dalam kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menyatakan kuasa mujizat kesembuhan buat saudara-saudara yang lain Tuhan. Engkau juga mengasihi keluarga Pak Hansen ini Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau sembuhkan, Kau pulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa kami kembali buat bayi Kimberly ya Tuhan. Kiranya kekuatan di dalam tubuh Kimberly dan Tuhan nyatakan yang mustahil bagi manusia. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ada saat-saat yang Kau mau menyatakan kuasa-Mu buat bayi Kimberly ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turun buat bayi Kimberly ini Tuhan. Penyakit apapun itu di dalam otaknya dipulihkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa malam hari ini. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau nyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan buat bayi Kimberly. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat saudara Jennifer dan saudara Ando. Tuhan kiranya mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari pernikahannya pada bulan Oktober. Kami percaya di hari-hari yang lalu, Tuhan yang sudah menyediakan persiapan
pertolongan dalam persiapan pernikahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan menolong dengan tanggung-tanggung Tuhan. Engkau akan menolong dengan sempurna Tuhan. Sehingga apa yang direncanakan Saudara Jennifer dan Saudara Ando ini sungguh terjadi dengan mujizat yang ajaib. Di tengah-tengah pernikahan ini Tuhan, Engkau menyatakan kuasa yang ajaib itu Tuhan. Seperti Engkau sudah menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam pernikahan di negeri Kana. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa juga buat Joshua Kevin ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan, mencampur tangan dalam kepengurusan permanen residennya Tuhan. Kau berikan kelancaran dalam kemudahan, sehingga segala yang direncanakannya Engkau ambil bagian Tuhan. Dan segala yang diserahkan dalam doa kepadamu ya Tuhan, Engkau memberi lunak pemerintahan dan segala aparatur yang mengurus segala sesuatunya di dalam pemerintahan Australia ini Tuhan. Sehingga saudara Joshua Kevin ini merasakan Tuhan, bahwa Allah yang hidup, yang ajaib, yang bekerja dan turut bekerja selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Joshua Kevin, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, belas kasihan-Mu turun juga buat saudari Sinta ya Tuhan, dalam pemulihan kepada papanya Tuhan. Biar papanya lebih dekat, dan segala akar pahit di dalam kehidupan kedua saudara kami ini ya Tuhan. Saudara Sinta dan papanya Tuhan, malam hari ini, dengan otoritas Tuhan, kami cabut segala akar pahitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami tahu setiap kami ada dalam rancangan-Mu ya Bapak. Rancangan-Mu yang indah ya Bapak. Pergumulan apapun yang kami hadapi, firman-Mu malam hari ini berkata, ada sesuatu yang indah Engkau mau kerjakan dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Biarlah setiap saudara-saudara ini yang kami ini Tuhan, yang kami topang dalam doa Tuhan, boleh merasakan suatu momen yang baik dalam pergumulannya. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dipuji, diagungkan, diseru-serukanlah Engkau ya Bapa, Allah Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan semua doa ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bapak, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Biarlah kiranya kata-kata kami ini Tuhan, doa kami ini Tuhan boleh terdengar sampai kerajaan surga ya Bapak. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami melepaskan shalom untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan ada di dalam hatinya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Bapak. Tuhan berkati perekonomian yang ada di bangsa kami. Bebaskan kami Tuhan dari resesi ekonomi ya Bapak. Tuhan, kami serahkan juga para pemimpin kami. Bapak Presiden kami beserta wakil Bapak. Dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah Tuhan. Tuhan jamah mereka ya Bapak. Tambahkan hikmat pengertian Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau jamah Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Biarlah kiranya keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu. Tuhan jamah Tuhan hamba-Mu. Biarlah kiranya hikmat marifat surgawi Tuhan Kau tambahkan bagi hamba-Mu. Pewahyuan ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, menantunya Tuhan, keluarganya Tuhan. Berkati melimpah-limpah Bapa. Begitu juga Tuhan dengan Bapak Dr. Yanto terkasih Bapa. Tuhan, Engkau tahu profesi hamba-Mu sebagai dokter. Biarlah kiranya Tuhan tangan-Mu yang kudus Bapa, yang menjamah ya Tuhan. Biarlah kiranya dari setiap pasien-pasien yang dia jamah Tuhan, tangan
Tuhan mengalir, Tuhan menyembuhkan setiap pasien-pasiennya ya Bapa. Tuhan jamah hamba-Mu Tuhan, keluarganya, Tuhan jamah Tuhan, Tuhan berkati, tambahkan hikmat marifat surgawi, pewahyuan yang baru Tuhan bagi Bapak Gembala kami Tuhan, Dr. Yanto. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, Gembala kami Tuhan, Gembala Kul BBM Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, Koroy dan Ciola Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah anak-anak-Mu ini ya Bapa, Kau berkati Tuhan, Kau berkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelayanan kami ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang, semakin banyak jiwa-jiwa yang haus, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan kiranya Engkau juga ya Bapak yang memberkati Kohendra Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan saat ini Tuhan, ambil alih hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Persoalan semakin hari semakin sulit. Tapi biarlah kiranya kami terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya penuh Tuhan kalau Tuhan sudah ambil kendali. Tidak ada satupun yang sulit bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk anak-anak Tuhan, Tuhan yang saat ini Bapak ada di dalam pada malam hari ini Tuhan, apapun beban mereka, apapun kerinduan mereka, apapun yang mereka harapkan Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia-Mu mengalir atas kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus kami dengan bilur darah-Mu yang kudus. Sembuhkan sakit kami, bebaskan kami Tuhan dari setiap permasalahan kami ya Bapak. Dan biarlah kiranya Tuhan hati kami setiap hari Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami mau Tuhan hanya nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan hari-hari kami semakin hari penuh dengan kemenangan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menyanyikan doa Yabes. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Hendra yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapak Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang sudah disampaikan biarlah itu menjadi rema di dalam hati kami Bapak. Dan kami mau biarlah itu boleh diaplikasikan Tuhan dengan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau mau hamba-Mu lakukan Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu, memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati pekerjaannya. Apa yang dikerjakan Pak Hendra berhasil, dibuat Tuhan berhasil beruntung. Urapi hamba-Mu lebih lagi, pakai hamba-Mu untuk menjangkau banyak jiwa dimanapun hamba berada. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan, biarlah Bapak Ibu boleh menerima firman yang akan disampaikan Tuhan.
pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah semua angkat tangan kita akan terima berkat yang berlimpah-limpah, kasih dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Terima kasih untuk Pak Hendra semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kim. Umi, thank you. Pak Roni, thank you. Ko Kasih, Hendra, Bu. Iya, Jen, thank you, Jen. Iden. Thank you. thank you Sesti. Terima kasih Pak Hendra. Udah nyampe rumah. Ya, Pak. Pak Roni, thank you. Terima kasih. Joni, Uni, thank you. Bu Ayuni, Terima terima kasih Bu kasih. Pepe. Thank you, Christine. Febe, thank you Bro Novan. Thank you Bu Pepe. Terima kasih Bu Ayuni. God bless Terima kasih Bu semuanya. Jessica. God Ya. bless semuanya. Yes. Bu Ahyuni, thank you. Bu Jessica, thank you. Terima Sama-sama. kasih, Bro Ronald. Yumi luar biasa. Kak Roland, Terima kasih. semangat. Kak Iren, Bro Reno. Iren udah nyampe rumah, Tah? Oke. Kak Iren Sehat udah di ya? rumah ya? Sudah, Kak. Sudah. Makan apa tadi? Kok nggak bagi-bagi kita? Sekedar makan malam. Ini lu kurusan ya, Ren ya? Kayaknya ya. Enggak, kok biasa aja. Wah, kameranya kali ya? Bentar nanti. Oke, Pinjem God dong bless. kameranya. Pak Hendra dan teman-teman, Pak Roy semua izin ya. Makasih Izin ya, ya Pak dulu Rudi. ya. Luar biasa, Pak Rudi. Tuhan Thank you, Pak. berkati, Berkati, Pak Tuhan berkati Roni, Bro semua. Edwin, thank you. Thank you semua. Wih, Doa penutup dulu nggak Pak? Iya. Lipstiknya Iya, iya. pasti palsu ya? Apa? Lipstiknya pasti palsu ya? Lipstik saya? Iya, Itu pakai lipstick itu. palsu ya? Palsu lah, masa malu-malu pakai lipstik. Ayo, Di demo apa? ntar. Mau doa dulu katanya siapa tadi? Yuk, doa tutup yuk. Ayo Cik Susan berdoa. Ayo. Doa tutup. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa Engkau telah menutup bungkus Kul BBM ini dari awal tadi hingga akhir ini Bapak. Terima kasih penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Bapak. Dari PPW, dari sharing firman, dari doa-doa lainnya Bapak. Engkau menyertai kami, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapak. Bapak, kiranya tambahkan lagi iman di dalam hati kami. Dan Amin. jadikanlah Amin. kami terus untuk taat dan taat Bapa. Karena kami tahu hanya dengan taat, maka kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai Kul BBM ini. Pakai terus Kul BBM ini melalui Bu Yola, Pak Roy, lewat Pak Hendra. Pakai terus kami semua yang ada di sini Amin. Bapak. Terima kasih, kami sudah selesai Bapak. Kami izin untuk pulang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Makin mantep ya. Haleluya. Thank you ya. Aku Ya, live duluan ya. Kayumi, God sorry. bless. Kayumi itu saya lupa ngomong loh. Kayumi itu punya rodoannya kuat loh. Itu harusnya ini ya daftar ke Viola sama Pak Roy itu. Iya. Cuman Waktu ya itu udah, next time. ditawarin Ciola, cuman hari Sabtu ya Ci ya. Aku Iya. bilang aduh sayang di Sabtu, aku bilang gitu. Mungkin Iya. next. Ya cuman rodoannya kuat banget. Jadi ya panggilan sih nanti kapan-kapan ikutin panggilannya biar makin bertumbuh. Amin. Amin. Memang panggilannya sebenarnya di situ kok. Iya. Cuman masih Karena bandel. kuat banget sih, jujur kuat banget. Saya tuh kalau nggak itu saya pasti nggak bakal ngomong begini gitu. Ya. Thank you banget kok, Terus, doain aja ya kok biar makin teguh. amin. Semangat buat kita semua, God bless. Bye On semua. fire, Thank you Kak banget. Iya. Bu Thank you Jessica, Ciola, salam. Koroy, Ko Hendra, Iya. bye. Bye. Ya, Bye. bye. Saya juga pamit ya. Ya, Aku juga ya. lu bagaimana? Pamit duluan ya Lagi di mana nih? semua. Lagi. Bro Ervin. Apa kok? Vendor nanya? Thank you semua. Ya, Vin, thank you, Vin. Thank you. Nggak, Thank lu you. sama Novan nggak jadi ke Bali?
nggak jadi, rugi 4 juta nih kita. Aduh, nggak Nggak ngajak-ngajak jadi nih. healing, nggak jadi healing. Harusnya itu itu ya karena naik, ke Bali kagak ngajak-ngajak ya kita. nggak pakai kereta, dia Iya, langsung mau batal. pakai pesawat, langsung mahal. Coba pakai yang murah, nggak bakal segitu. Ngejar cuti soalnya kan, kalau nggak mah Sampai maunya cuti. road trip. Adek ipar kan cuti. Oh, oke Ben deh. kan juga sekolah. Sehat-sehat ya buat mama mertua ya. Ya, Saya terima tadi kasih dengarnya gitu. Udah semua. sehat kan? Apa masih Belum. Ini Mas lagi perutnya selalu atau sensitif banget jadinya. tapi teks serius ya, itu teks serius ya, jangan Iya. dianggap enteng ya. Maksudnya Iya, harus iya, masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Iya, Karena memang beda ini bakteri. Iya, makanya biasanya nggak, yang kemarin-kemarin nggak apa-apa loh, hilang aku. Yang kemarin-kemarin nggak apa-apa, ini nggak tahu nih lagi Iya. ya udah lama mungkin kan. Nggak apa-apa deh, mungkin makanannya ini. Tadi Bu Jessica udah live ya. Gua mau itu siapa ya Bu Jessica? Kenal ya Bu Yola? Doa ya. Di R2. Oh Jadi ya udah. dia udah nggak berkul. Iya, Terus iya. aku ngomong Ajak aja. Ajak aja. ada Oke, tiga sih tadi. Ajak aja, ditugasin aja langsung Bu Yola. Pak, udah sikat. Iya nggak? Iya tadi Dia langsung keluar. langsung engage, nanti langsung di japri aja gitu kan. Langsung Saya baru japri aja Bu Yola. Heeh. Timnya langsung reset berbet. Tapi bagus, tapi BBM udah stabil nih, puji Tuhan ya. Udah di angka 20 mulu, 29 terus 28, puji Tuhan. 30 Gitu. tadi 30, Pak. Ini Aku sih pamit ya semua. Oke, Ko Hendra, salam ya. Salam Cisusan, buat Mami Ko mertua sama Marana, Novan ya. Ko God bless ya. Berarti, God berarti. dadah. Thank you, Beb. Luar biasa tadi. Dah. Oke. Terima kasih ya. Sun, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Tapi tadi saya nggak kecepatan kan ya? Enggak, tapi agak cepet juga, Pak. Tadi hitung-hitung selesai jam 9. Apa yang mesti diperpanjang lagi kayaknya. Oh gitu ya? Tapi bukan sharing firmannya, dari semuanya. Enggak, tadi ngobrol-ngobrolnya panjang sih, apa sampai 15 menit. Tapi nggak apa-apa sih juga sih, nggak apa-apa sih. Ya kan? Iya. Pujian penyembahnya juga udah pas kok, bagus gitu. Jadi makanya cuman nggak berasa buru-buru kan tadi ya, karena saya ngobrol waktu juga sih. Pas gue lihat di chat, si Jen udah bilang tinggal 5 menit. Oh berarti tepat lah, nggak lama-lama banget. Pas kan lah ya, nggak kan? Oke. Oke Pak, Pak Roy apa segala macam ini ya, besok kita ketemu lagi deh. Ya, oke Pak, thank you Pak. Soal sustain bagaimana Pak Roy? Udah ngomong sama Pak CEO ya? Udah saya ngomong ke Oke, terus saya tanya dia. Terus Pak Hendra, yang itu anaknya Pak Hendra jadi ke ini UPH nggak? Ya, belum ya. Apa? Jadi rencana ke UPH nggak? Si Naya tanya. Saya? Ya, anaknya Pak Hendra. Oh enggak, mahal Pak, nggak mampu. Bisa aja Bapak. Serius loh, gue waktu denger ceritanya gue ngomong, aduh kan anak gue 3, ya kan? Udah kayak wah gitu. Kalau bisa negeri dah, dapat murah meriah gitu kan. Jerman itu murah loh sekolah, ngerti nggak? Jadi jangan dipikir Jerman itu cuma 1 semester bayar 300.000 Pak. Murah banget. Iya dibayar pemerintah, maksudnya pemerintah Jerman. Jadi sekolah gratis. Kalau orang bilang, terus bisa kerja saya bisa waktu itu ya bisa kerja bisa dapat 30 juta. Lo bayangin jadi orang kerja summer experience 1,5 bulan 2 bulan bisa buat 6 bulan. Makanya orang-orang Jerman tuh kerja di Jerman nggak minta dari sono, dari orang tua. Makanya beda-beda. Jadi kalau lulusan mana Jerman kere deh. Kalau lulusan Amerika, lulusan Inggris, nah kaya, orang kaya gitu loh, ngerti nggak? Tapi kalau lulusan orang Jerman, ya udah kita memang dari orang-orang yang apa? Bukan orang-orang berada lah bahasanya gitu. Tapi lulusan Zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ya Jerman. Lulusan Jerman bagus-bagus. Ya tergantung orang sih semuanya sih. Enggak murah. Cuman yang mahal tuh tempat tinggal sama asuransi. Tapi asuransi enak. Mau sakit gigi, sakit apa udah tinggal datang aja. Nggak usah pusing. Jadi aman sebetulnya. Gitu. Ya makanya saya pikir
nantilah S2-nya anak paling ke sono gitu kan, S1-nya aja gitu, S1-nya di Indonesia aja, karena butuh network. Jadi kalau kita di luar negeri, kehilangan network gitu loh. Ini direkam loh. Sam,